Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam surat 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sobat Kairos, banyak orang melakukan yang terbaik untuk mengambil hati Tuhan. Bahkan orang berusaha menampilkan kehidupan yang sempurna untuk memperoleh perkenanan hati Tuhan. Terlihat itu sungguh mulia, namun kenyataannya siapa di antara kita manusia yang tidak sempurna ini mampu melakukan segala hal terbaik dengan sempurna? Tentunya tidak ada. Bahkan orang-orang yang kita anggap benar di Alkitab, baik nabi atau raja atau rasul sekalipun, pernah melakukan hal yang tidak sempurna dalam hidupnya. Namun saya berani mengatakan bahwa manusia dalam ketidaksempurnaan adalah keniscayaan untuk memberi penyadaran dan pengakuan bahwa dirinya tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri, bahkan oleh perbuatan baiknya. Sobat Kairos, jika perbuatan baik tidak memberi keselamatan, apakah yang akan membuat kita selamat? Firman Tuhan hari ini mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita hanya dibenarkan melalui karunia atau anugerah dari Tuhan. Namun sebagai tanda orang yang telah menerima anugerah, semestinya kita harus melakukan hal terbaik sesuai dengan jalan keselamatan itu. Jikapun kita berbuat baik hari ini, semestinya itu adalah respon keselamatan kita. Kekotoran kita telah dibersihkan Allah. Apakah kita masih mengotori diri kita? Itu adalah analogi tentang segala perbuatan baik kita adalah sukacita kita meresponi anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Sobat Kairos, jalan masuk keselamatan itu adalah mendengar panggilan kudus Allah. Panggilan kudus itu adalah panggilan pertobatan, panggilan untuk melebur dalam anugerah Kristus. Jika kita menjawab panggilan Tuhan, maka tidak ada beban dalam hidup kita. Perbuatan baik akan mengalir begitu saja. Jika kita menjawab panggilan kudus Tuhan, kita tidak lagi berupaya menjadi orang-orang yang mengejar-ngejar kekudusan. Namun dengan sendirinya Tuhan sendiri yang akan menguduskan kita. Dengan demikian Sobat Kairos, segala perbuatan dalam relasi dan interaksi kita akan semakin baik dan berkualitas jika sifat kudus Allah yang dikaruniakannya itu menjadikan kita bertransformasi menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini dengan pencerahan kasih Kristus yang mendamaikan dan menyejukkan dunia, sehingga akan semakin banyak orang yang mendengarkan panggilan kudus Tuhan itu. Sekali lagi, itu semua adalah tanda dan manifestasi bahwa kita adalah orang-orang yang telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih,
satu jiwa dan satu tujuan, dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.